Shalom teman-teman, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik buat setiap kita, setiap kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu, para pelayan anak. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih ada, kalau hari ini kita masih bernafas, kalau hari ini kita masih bisa beraktivitas. Satu hal yang kita percaya bahwa Tuhan Yesus punya rancangan terbaik buat hidup kita. Dan waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Sekali lagi, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Kita memiliki pengharapan yang kita gak melihat, tapi harapan itu pasti, karena harapan kita adalah kepada Tuhan. Hari-hari ini apa yang sedang kita hadapi, kita percaya kenapa kita kuat, kenapa kita masih ada hari ini. Karena kita punya harapan yang pasti, yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah harapan kita. Mari kita memiliki iman yang pasti, iman bersama dengan Tuhan Yesus. Banyak orang yang hari-hari ini mengalami depresi, stres, bahkan hilang pengharapan karena mereka tidak menyadari bahwa hidup kita sudah direncanakan Tuhan. Bahkan masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gemilang. Malam hari ini saya cuma mau sharing kepada teman-teman semuanya bahwa kalau hari ini kita masih ada, kalau hari ini kita masih hidup, masih bernafas, sadari bahwa kita diciptakan Tuhan. Bukan kebetulan kita diciptakan Tuhan, karena Tuhan punya rancangan yang terbaik. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa kita ditenun. Kalau saya sering merenungkan tentang tenun, itu sangat dalam, sangat luar biasa. Kenapa kain tenun itu mahal? Karena kain tenun itu dibuat spesial, dirancang, bukan diciptakan menggunakan mesin. Apa bedanya dengan kain biasa? Kalau kain biasa diciptakan di pabrik, sekali cetak banyak banget. Kalau rusak dibuang. Tapi kain tenun mahal karena apa? Karena kain tenun itu detail, diciptakan spesial. Nah, kita itu ditenun sama Tuhan. Jadi setiap kita itu spesial. Kita unik. Makanya dibilang dalam firman Tuhan, kita itu ajaib. Ajaib apa yang dibuat oleh Tuhan. Jadi setiap orang punya keunikan masing-masing. Kalau hari ini mungkin ada yang lagi nonton yang hari-hari ini mungkin sedang bingung, sedang mengalami putus asa. Saya cuma mau bilang sama teman-teman semuanya, ayo miliki pengharapan. Pengharapan kita adalah Tuhan Yesus. Sebab Dia adalah harapan satu-satunya. Mari beriman kepada Tuhan. Kita bersyukur punya Tuhan yang Dia berjanji bahwa Dia tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Bahkan apa yang kita alami, masalah, pencobaan, janji Tuhan adalah Dia tidak akan mencobai kita sampai batas kekuatan kita. Jadi malam hari ini saya mengingatkan buat teman-teman, ayo jangan putus asa. Sadari bahwa hidup kita diciptakan Tuhan sesuai dengan rancangan yang terbaik. Kalau hari ini kita masih hidup, kita masih diberi nafas, kita masih bisa berinteraksi, bertemu dengan teman, orang lain, ingat baik-baik bahwa kita belum selesai. Rencana Tuhan masih ada dalam hidup kita.
Sebab kita diciptakan Tuhan untuk menyelesaikan rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik. Mungkin malam hari ini, engkau dalam keadaan tidak punya pengharapan. Ayo sadari bahwa kita diciptakan Tuhan untuk menggenapi rencananya. Dan kita sadar juga bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik. Saya mau mengingatkan kepada teman-teman bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan benih yang gagal. Setiap apa yang diciptakan itu sempurna. Oleh sebab itu malam hari ini, mari kita sama-sama menyadari bahwa hidup kita, hidup yang direncanakan Tuhan. Tuhan punya tujuan yang terbaik. Tujuan Tuhan adalah memakai kita. Oleh karena itu, biarlah kita bebaskan hidup kita untuk dipakai Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh takut akan Tuhan. Sekali lagi, sebelum saya tutup live ini, yang pertama saya mau ingetin sama teman-teman bahwa kita diciptakan Tuhan sempurna, spesial, kita ditenun. Firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan pasti yang terbaik waktu Tuhan. Mari katakan sama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Katakan sama-sama, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari katakan lagi, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Sama-sama, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari percaya kepada Tuhan. Mari miliki harapan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mari hari ini engkau yang bersama-sama dengan saya mengikuti live ini, mari kita sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita diciptakan Tuhan semata-mata bukan karena kebetulan, tapi hidup kita diciptakan Tuhan karena Tuhan punya rancangan yang terbaik buat hidup kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat apa yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus, hidup kami ada dalam rancangan Tuhan. Hidup kami dirancang Tuhan dengan rancangan yang terbaik. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah setiap kami boleh diberi kekuatan oleh Tuhan. Boleh diberi kekuatan, harapan, iman kepadamu ya Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi tidak menggoyahkan untuk kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sendiri akan terus membawa kami untuk terus hidup melihat Tuhan, bukan melihat masalah. Kami bawa hidup kami kepada Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami tahu kami tidak punya kekuatan tanpa Engkau. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami. Dan biarlah hidup kami boleh Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami. Mari Tuhan pulihkan bangsa kami. Mari Tuhan Yesus pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kuatkan Tuhan Yesus setiap orang Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada orang-orang yang ada dalam rumah sakit. Mereka sedang menderita karena corona Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau memulihkan mereka, Engkau menyembuhkan mereka. Mari Tuhan bilur-Mu menjamah setiap mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau malam hari ini Tuhan, ada banyak orang yang mungkin hilang pengharapan Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan harapan itu mulai muncul kepada mereka Tuhan. Sehingga mereka mengalami pemulihan. Dan mereka berharap kepada Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan. Kalau hari ini ada banyak orang yang kekurangan Tuhan, mari cukupkan mereka. Mari memberkati mereka Tuhan. Malam hari ini juga kami berdoa Tuhan Yesus. Buat orang-orang yang sedang patah hati. Orang-orang yang sedang kepahitan karena mungkin ditinggal. Orang-orang yang dicintai karena corona Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, Engkau memulihkan. Dan terkhusus malam hari ini aku berdoa buat anak-anak di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini hamba boleh berdoa buat mereka Tuhan. Aku berdoa buat anak-anak di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara Tuhan. Mari lindungi anak-anak Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya. Jauhkan dari kecelakaan. Aku katakan kepadamu, anak-anak dilindungi oleh Tuhan. Anak-anak dipagari oleh Tuhan. Kami tahu firman Tuhan berkata bahwa satu anak, satu malaikat. Dan biarlah malaikat itu boleh memagari mereka. Peluk anak-anak ya Tuhan, hangatkan. Terkhusus malam hari ini aku berdoa buat anak-anak yang ada dalam pengungsian karena banjir, karena bencana alam. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kehangatan, lindungi mereka. Jauhkan dari segala penyakit, jauhkan dari kelemahan tubuh. Mari Tuhan Yesus, aku berdoa buat anak-anak dimanapun anak-anak berada. Baik di kota, di gunung, baik di tenda-tenda, di pengungsian Tuhan. Mari Tuhan Yesus, aku berdoa dalam nama Yesus. Anak-anak dilindungi oleh Tuhan. Terkhusus Tuhan, kalau tanggal 25 Tuhan, tim kami, Children Care Ministry, akan menuju ke NTB, Bima Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus. Aku berdoa buat tim Tuhan. Beri kekuatan.
jauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit. Bahkan Tuhan akan lindungi dalam perjalanan, baik dalam pesawat, baik dalam darat, jalur darat, penyeberangan Tuhan. Bahkan ketika tim kami naik ke Gunung Tambora, Dongo, Dompu, mari Tuhan Yesus, kami minta Tuhan perlindungan Tuhan sempurna. Jauhkan dari sakit penyakit, virus. Dan biarlah ketika kami bertemu dengan anak-anak di sana, kami boleh membagikan keceriaan buat mereka. Ada keceriaan, ada damai sejahtera dari Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus terus mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, dan biarlah malam hari ini segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih buat teman-teman yang ikut live. Thank you, Tuhan memberkati. Saya percaya, saya berdoa biarlah teman-teman semua dalam lindungan Tuhan dan penuh damai sejahtera. Amin ya. Dan ada sedikit pengumuman. Children Care Ministry akan melakukan mission trip ke NTB, ke Bima tanggal 25. Jadi saya minta dukungan doa dari Jakarta. Akan ada 2 orang yang akan ke sana, saya dan teman. Nanti di sana ada tim, ada 3 orang. Jadi ada 5 orang yang kita akan bersama-sama melayani ke Dongo, Dompu, ke Tambora sana, ke lereng Gunung Tambora. Lalu kemudian juga di kota Bimanya. Doakan kami biar Tuhan pakai kami semua untuk membawa kasih untuk anak-anak di sana. Ya, kami akan bertemu anak-anak di sana untuk ya sedikit menghibur mereka, memberikan motivasi kepada mereka bahwa Tuhan akan pakai mereka. Walaupun mereka ada di lereng gunung di sana, di pedalaman, tapi kita percaya kalau Tuhan mau pakai mereka, pasti Tuhan akan pakai mereka. Ya, tujuan kami cuma satu, kami akan menyebarkan kebaikan, lalu sukacita, karena visi kami adalah anak ceria Nusantara. Jadi seluruh anak Indonesia, anak Nusantara harus ceria. Oke, doakan kami ya teman-teman ya. Persiapan kami hari ini sudah puji Tuhan 90% ya, tinggal 10% itu Tuhan akan cukupkan nanti ya. Dan saya berdoa buat teman-teman juga diberi kekuatan yang melayani, yang hari-hari ini mungkin lagi ada di lapangan ya, di korban-korban bencana baik banjir maupun longsor. Kami berdoa beri kekuatan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti live, dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you.